menjadi KIMA itu susah atau mudah sih mas sebenarnya? Kalau susah atau mudahnya sih ya susah-susah mudah sih, soalnya Punya pacar nggak dari Pak KIMA-nya sendiri? untuk acara apa enggak. Mungkin untuk sekarang menurut saya pemimpin itu merupakan orang yang harus menentukan keputusan atau istilahnya penentu keputusan tertinggi lah dalam suatu organisasi tersebut. Nah, Halo KMMB, saya Tommy Abriansyah selaku MC dari MB Talk episode pertama. Nah, pada kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang cocok untuk kalian yang ingin mengetahui kehidupan seorang pemimpin. Nah, perkenalkan, Mas Muhammad Zainal Ivan. Selaku KIMA Manajemen Bisnis periode 2023-2024, Kabinet Zahid Ya Amerta. Nah, sebelum masuk ke topik inti pembicaraan kita pada kali ini, Mas. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Apakah baik saja? ya alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja sih. Nah, untuk perkuliahannya gimana, Mas? Apakah lancar atau ada sedikit hambatan? Alhamdulillah lancar ya, semoga tetap lancar hingga akhir EAS ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum masuk ke inti topik nih, kita sedikitlah bercerita tentang perjalanan Mas Zainal Ivan. Bagaimana sih Mas perjalanannya dari awal masuk sebelum menjadi KIM? Mungkin kayak ceritanya dulu ikut apa aja gitu ya. Ya, seperti apa aja pengalamannya sebelum menjadi KIM lah. Oke. Jadi saya dulu itu tahun pertama itu saya daftar di staf magangnya MMB di Departemen PSDM. Nah, alhamdulillah di situ saya diterima. Kemudian di tahun kedua saya juga lanjut lagi di jadi staf ahlinya PSDM. Kemudian di tahun ini akhirnya alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman saya buat jadi ketua himpunan mahasiswa dari himpunan mahasiswa manajemen bisnis gitu. Nah, langsung kita masuk aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Definisi pemimpin menurut Mas Zainal sendiri itu apa ya? Kalau menurut saya sendiri ya, pemimpin itu orang yang tahu mengenai lingkungan sekitarnya. Dalam kasus ini berarti pemimpin itu tahu mengenai kondisi dari anggotanya atau kondisi dari organisasinya dan segala macamnya. Kenapa? Karena menurut saya pemimpin itu merupakan orang yang harus menentukan keputusan atau istilahnya penentu keputusan tertinggi lah dalam suatu organisasi tersebut. Nah, jadi menurut saya dengan mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya, kondisi anggotanya, maka itu akan membantu dalam proses pemilihan keputusan itu tadi. Gitu. Oke. Nah, ini Mas, alasan dan motivasinya dulu menyalankan menjadi KIM itu apa Mas? Untuk motivasinya sendiri ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dulu saya itu kan di Departemen PSDM ya. Nah, di Departemen PSDM ini sedikit banyaknya saya itu mengurusi gimana sih cara pikirnya orang-orang, cara pikirnya manusia gitu. Jadi saya tertarik bagaimana caranya kita menyatukan pemikiran orang-orang yang beda-beda nih. Kan setiap orang memiliki pemikiran yang beda-beda kan. Nah, tapi kita bisa menyatukannya dalam satu tujuan dalam organisasi. Nah, itu menurut saya hal yang luar biasa sih. Jadi saya ingin belajar hal tersebut dengan cara jadi KIMA ini. Oke. Nah, selama menjadi KIMA kan ada kesibukannya banyak banget nih Mas. Kuliah, terus menjabat, lalu rapat-rapat banyak gitu Mas. Nah, bagaimana sih caranya membagi waktu pada saat kuliah dan menjabat menjadi KIMA KMMB? Bagaimana cara mengatur waktu ya? Ya balik-balik lagi ke ini sih, skala prioritas gitu-gitu. Yang penting dikerjakan terlebih dahulu, yang sekiranya kurang penting ya di nomor duakan gitu-gitu aja sih. Ya gimana ya? Kalau mungkin dari saya tipsnya jangan sungkan-sungkan tanya ke temen sih kalau misal perihal tugas atau perihal soal-soal DA gitu kan. Jadi bisa banyak yang membantu gitu ya Iya, Mas? istilahnya kalau mengenai perkuliahan kita bisa minta tolong ke teman-teman kita lah. Nah, sedangkan di organisasi sendiri kan kita punya, maksudnya saya punya anggota. Nah, bagaimana cara saya mengatur atau mengkoordinasikan anggota tersebut aja sih. Baik. Nah,
Gitu nih buat kalian KMMB yang ingin menjadi seorang pemimpin, cara membagi waktunya pada saat kegiatan utama atau pada saat kita menjabat sebagai pemimpin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Apa saja sih perbedaan kehidupan Mas Zainal pada saat sebelum menjadi kahima dan sesudah menjadi kahima? Untuk perbedaan kehidupan kayak apa sih? Eh, Mungkin kalau perbedaan kehidupan sih ini aja ya. Jadi kita kan punya lebih banyak relasi dan lebih dikenal banyak orang kan, terutama dosen-dosen. Jadi mungkin lebih jaga marwah aja sih. Jadi kan ketua himpunan kan cerminan dari himpunan tersebut atau bahkan cerminan dari prodi tersebut kan. Jadi gimana caranya saya di sini jaga marwah aja sih itu. Jadi kayak emang mengemban tugas yang sangat-sangat penting gitu ya Mas ya, di atas himpunan tadi itu. Iya, jadi istilahnya jadi orang dipandang. Tapi saya ngomong gitu kayak orang sombong gitu ya. Itu tadi apa namanya? Harus jaga Ya, marwah sih. benar sih. Iya. Harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Hmm. Nah, pada sebuah organisasi kan ini ya selalu ada slogan nih. Mengapa sih Mas Zainal kok memilih slogan berproses dengan loyalitas tangguhkan solidaritas? Ya, oke. Untuk slogan tersebut, kenapa saya milih slogan tersebut ya? Karena itu merupakan cita-cita saya dalam melaksanakan tugas saya dalam memimpin HMB ini. Berproses dengan loyalitas untuk menangguhkan solidaritas. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya berharap teman-teman dan juga saya di sini dalam bekerja di HMB itu kita belajar bersama, berproses bersama dengan mengutamakan asas loyalitas itu tadi. Agar apa? Tentunya agar menciptakan integritas dalam berorganisasi di HMB itu tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari KMMB yang kami share di question box-nya MBPPNS di Instagram. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih Mas. Oke. Benefit apa saja pada saat kita menjabat sebagai kahima? Benefit apa saja yang kita dapat? Oke, benefit jadi kaima gitu ya. Ya, Eh, Kalau selama ini sih yang paling terasa itu relasi ya. Relasi saya itu jadi semakin lebih banyak dan juga lebih kenal banyak orang-orang hebat juga. Kemudian lebih dikenal dosen juga. Itu merupakan benefit juga sih kalau menurut saya. Jadi kalau ada apa-apa itu enak aja ngobrolnya sama dosen gitu. Terus untuk benefit lainnya ya tentu saja kayak mengenai praktek dalam memimpin orang atau dalam melakukan keputusan itu eh, bisa dipelajari dari menjadi KMA ini. Jadi menurut saya itu merupakan pelajaran-pelajaran yang harus didapatkan melalui dengan praktek langsung gitu. Salah satunya menjadi KMA ini. Gitu. menjadi kahima itu susah atau mudah sih Mas sebenarnya? Kalau susah atau mudahnya sih ya susah-susah mudah sih, soalnya ya ada susahnya, ada mudahnya, ada senengnya, ada sedihnya gitu sih. Kalau saya sendiri sih jalani aja. Oke, jalani aja guys. Intinya yang terpenting itu jalani aja dengan ikhlas. Benar nggak Mas? Dengan ikhlas ya. Oke. Karena apa ya, menurut saya selagi apa yang kita lakukan itu nggak salah, ya jalani aja sih. Pasti ada manfaat, entah itu nanti manfaatnya secara langsung atau enggak, pasti ada manfaatnya. Oke, ingat Tuhan itu memberikan segala sesuatu masalah sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Oke, masuk. Ini ada next pertanyaan Mas. Matkul apa sih yang paling berkesan selama 4 semester dalam dunia perkuliahannya Mas Zainal ini? Matkul yang paling berkesan, menurut saya di semester ini sih ada matkul marketplace atau strategi bisnis. Nah itu di sini kami kayak main game marketplace simulation gitu. Nah, ya menurut saya menguras banyak tenaga dan pikiran lah dalam menjalankan mata kuliah ini. Tapi selain itu, di samping itu seru sih mata kuliahnya. Kita kayak main game gitu, main game simulasi jualan sepeda gitu. Kayak gimana nih Mas itu? Di dalam isi aplikasinya itu Mas. Isinya apa saja kayak kita menjadi seorang CEO atau gimana? Kalau isi gamenya sendiri sangat kompleks ya kalau menurut saya. Untuk bagian-bagiannya sendiri kan itu kelompok A. Untuk mata kuliahnya. Nah, itu
itu ada bagiannya sendiri, ada yang jadi CEO, ada yang jadi CMO dan lain sebagainya. Untuk isinya sendiri itu sangat kompleks, ada kayak kita ngurusi pembentukan brandnya, pembentukan iklannya, pembentukan toko-tokonya, marketingnya, terus kita ngitung menempatkan orang ini di toko ini berapa gitu-gitu, kompleks sih. Jadi ya seru lah. Benar-benar simulasi menjadi bos mungkin. Bisa dikatakan kayak gitu. Oke. Next kita pertanyaan yang selanjutnya nih. Punya pacar nggak dari Pak Kaimanya sendiri? Pacar apa enggak? Mungkin untuk sekarang masih belum punya nih. Nah, barangkali jadi promosi. Intinya belum punya sekarang. Oke, kita next aja nih karena Pak Kaimanya belum punya pacar guys. Mungkin kita next aja untuk pertanyaan selanjutnya. Dosen favorit selama 4 semester ini mas? Kira-kira siapa? Dosen favorit saya tentu saja ini ya, mungkin dosen TKK saya atau pembina mau saya yaitu Bu Fitri. Kenapa jadi dosen favorit saya? Beliau banyak apa ya, kayak istilahnya kalau saya ada masalah atau masalah dalam organisasi HMMB atau bahkan masalah personal itu sering saya ceritakan ke beliau, dan beliau memberikan motivasi, memberikan kayak pendapat, pandangan dari beliau gitu-gitu sih. Sejauh ini dosen yang paling bisa saya jawab dulu ya Bu Fitri tadi. Berarti beliau ini sangat-sangat merespon ya mas ya kalau diajak cerita ya. Iya, iya. Terutama dalam hal organisasi ya, karena beliau memang pembina HMMB ya. Jadi beliau sangat terbuka dalam diskusi. Misal ada masalah itu sering saya tanyakan ke beliau. Nah, ini nih. Nah sebelum mengakhiri kita ada Udah habis pertanyaannya. Udah habis. Oke. Nah sebelum mengakhiri untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini kita ada sedikit games buat Pak Kaima MMB kita. Game apa? Ada sebuah game sebelum mengakhiri untuk kegiatan kali ini. Oke. Nah rulesnya Mas Zainal harus memilih antara salah satu yang saya pilihkan. Misal nih Mas Zainal suka bakso atau soto. Nah Mas Saya Zainal pilih salah satunya. ya Oke. sama alasannya itu apa saja. Oke. Oke baik nih. Ada pertanyaan pertama dalam kegiatan olahraga. Oke. Mas Zainal lebih memilih futsal atau voli? Futsal atau volley? Saya lebih suka volley sih. Kenapa? Karena saya nggak bisa futsal. Saya kalau lari dikit capek, jadi mending volley, cuma diem terus lempar-lempar bola gitu sih. Tapi pernah nggak sih mas dulu SMA-nya main-main voli ikut kejuaraan gitu? Kalau kejuaraan sih nggak pernah ya. Soalnya saya sendiri juga nggak jago-jago banget. Cuma kalau di SMA dulu itu ikut ekstrakurikuler volley gitu-gitu. Terus di NB sendiri kan ada latihan rutin volley, nah itu saya juga ikut latihan rutin volleynya. Nah, nih buat kalian KMMB yang tidak pernah mengikuti latihan rutin, Jangan lupa ikut latihan rutin volley, basket, futsal, badminton, semuanya ada. Mobile termasuk Legends. e-sport juga ada nih baru di MB PPNS. Jangan lupa ikut. Jangan lupa ikut ya guys ya. Kayak nih ada yang pertanyaan kedua nih dalam fashion memilih seragam rapi atau dikeluarin? Rapi itu berarti dimasukin gitu. Ya kayak rapi yang stylish rapi pemimpin gitu mas kan Mas Zainal ini kayak. Kalau saya sendiri lebih ke ini sih, kayak lihat cuacanya sih. Misal kalau panas berarti saya pakai lengan panjang atau jaket. Terus masalah dimasukin atau enggak, saya lebih suka nggak dimasukin sih. Soalnya nggak ribet aja sih, cari gampangnya aja. Di tipe Mas Zainal ini orangnya nggak suka ribet. Nah, simpel-simpel aja. Benar. Untuk yang ketiga mas, ini tentang otomotif. Mas Zainal ini lebih memilih sepeda motor medik atau yang koplingan? Agak random ya pertanyaannya, tapi antara milih metik Apa aja? atau koplingan, lebih ke metik sih. Ya balik Oh lagi iya, tadi, karena simple. Mas Zainal orangnya simple. Bener, nggak mau ribet. Oke, Ada lagi? nih yang terakhir mas. Oke.
lebih suka main game online Hmm. atau main poker? Main game online atau poker? Lebih ke poker. Kenapa nih Mas? Kok Karena memilih poker? Karena kan zamannya sekarang itu mobile gamenya kan lebih naik nih. karena saya sendiri nggak jago sih main game online. Cuma kalau main poker gitu kan berarti banyak orang ya, berarti kayak kita kumpul ngopi gitu kan. Nah itu menurut saya lebih seru aja sih. Kebersamaannya itu lebih ngena gitu ya Mas. Benar-benar. Oke. Ya, terima kasih Mas Zainal atas Oke. kehadirannya hari ini dan segala pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Semoga kuliahnya Mas Zainal diberikan lancar Amin. dan bisa menjabat sebagai KMMB sampai periodenya berakhir. Nah, sebelum berakhir Mas, berikan sebuah motivasi buat KMMB yang sedang menjalani perkuliahan saat ini. Mungkin motivasinya kayak yang udah tadi saya sebutkan ya, hidup itu dijalani aja sih. Selagi apa yang kita lakukan tidak mengandung unsur keburukan, menurut saya pasti nantinya akan ada hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi just do it. Oke, mantap. Terima kasih Mas. Nah, saya selaku MC dari MB Talk kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari Mas Zainal. Saya pamit undur diri. Tunggu episode selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.